kita semua. Nah, gereja Philadelphia kita sedang belajar adalah gereja yang kecil, bukan gereja yang besar, bukan gereja yang kaya, tidak punya kekuatan. Bayangkan, jadi betul-betul gereja yang kecil, betul-betul gereja yang lemah. Tapi gereja ini menuruti firman dan tidak menyangkal Yesus. Wahyu 3 ayat 8. Nah, kepada gereja Philadelphia ini Tuhan Yesus datang sebagai apa? Yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya. Lalu Tuhan datang sosok yang akan membuka pintu bagi jemaat. Ya, termasuk dan khususnya untuk kita hari ini di akhir zaman. Tuhan mau buka pintu dan gak ada orang yang bisa menutupnya. Tuhan mau kasih berkat, pintu dibukakan. Dan ketika Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Nah, kita udah belajar apa pintu yang Tuhan mau anugerahkan kepada kita, yang mau Tuhan bukakan. Ya, pintu kehidupan, pintu keselamatan, pintu kelimpahan, pintu penginjilan. Nah, pintu ini Tuhan mau anugerahkan ini. Gimana caranya? Tugas kita ketuk pintu itu sampai dibukakan. Nah, maka kiranya kita semua menerima berkat pintu keselamatan, kehidupan, kelimpahan, penginjilan dalam diri kita dan seluruh keluarga kita. Dan kalau sepertinya kita belum terima ini, kita belajar minggu kemarin agar kita tidak berhenti mengetuk pintu, yaitu tidak berhenti berdoa. Ya, nggak boleh berhenti berdoa sampai Tuhan buka, karena ini yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan janji. Ya, ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada gereja Philadelphia. Apa janji-janjinya? Yang pertama kita akan lihat jemaah iblis yang menyebut diri orang Yahudi akan datang dan tersungkur di depan kakimu. Ya, jemaah iblis yaitu orang-orang Yahudi. Dipikir orang-orang Yahudi umat pilihan Allah ya, tapi di mata Tuhan malah umat iblis. Ini serem banget ayatnya. Akan datang dan tersungkur di depan kakimu. Dikatakan di Wahyu 3 ayat 9. Saya bacakan Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, orang-orang Yahudi ini yang adalah di mata Tuhan jemaah iblis menganiaya jemaat Philadelphia. Ya, mereka menganiaya. Nah, tapi apa yang terjadi? Tuhan akan janji mereka akan datang dan tersungkur di depan kaki gereja Philadelphia. Ya, yang artinya itu mereka akan tobat. Tuhan akan buat mereka berbalik dan bertobat. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini adalah jemaah iblis, menyebut dirinya Yahudi, tapi di mata Tuhan enggak. Sebenarnya mereka bukan Yahudi. Dan mereka apa lagi? Dusta. Ya, jemaat iblis merasa diri Yahudi tapi bukan Yahudi di mata Tuhan, dan mereka berdusta, berbohong. Ya. Jadi orang-orang ini merasa, oh kita orang Yahudi. Kalau kalian di sini yang bukan Yahudi, kafir, itu bukan umat Tuhan, bukan umat sorga. Kita umat Tuhan, kita umat sorga. Nah, orang Yahudi berpikir seperti itu. Ya, karena menerima Alkitab secara hurufiah dan banyak yang dikurang-kurang, ya, atau banyak yang nggak diterima secara kepenuhan sehingga pengertiannya kurang. Mereka merasa eksklusif, mereka aja yang selamat. Nah, mereka merasa
mereka Yahudi umat Tuhan sejati. Tapi di mata Tuhan tidak. Nah makanya firman Tuhan menegur, contoh di Roma 2 ayat 28a. Ya, Roma 2 ayat 28a. Karena kalian, terjemahan NLT, karena kalian bukanlah Yahudi sejati. Karena kalian dilahirkan dari orang tua Yahudi. Jadi mentang-mentang orang tua kalian Yahudi, terus kalian menganggap kalian Yahudi. Enggak, itu bukanlah Yahudi sejati. Kalau secara biologis Yahudi, itu bukan Yahudi sejati. Nah di ayat 29 dikasih tahu Yahudi sejati itu apa? Tidak, seorang Yahudi sejati adalah orang yang hatinya benar dengan Tuhan. Ya, ini terjemahan Inggris, di bahasa Indonesia kan. Jadi Yahudi sejati di mata Tuhan adalah orang yang hatinya benar dengan Tuhan. Itu umat Tuhan sejati. Jadi waktu hati kita benar dengan Tuhan, ya cocok dengan Tuhan, sama dengan hatinya Tuhan yang adalah firman, Tuhan sebut orang itu Yahudi sejati. Nah mereka berdusta. Mereka berdusta. Mereka menyampaikan firman yang salah, firman yang gak benar, ya, firman palsu, firman bohong. Lalu mereka ini menganiaya jemaat Philadelphia. Ya. Mereka disebut apa? Jemaah iblis kan? Mereka disebut jemaah iblis. Karena karakteristik iblis itu Alkitab catat pembunuh dan pembohong. Karakter iblis pembunuh, pembohong, dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Pembunuh, pembohong, tidak hidup dalam kebenaran. Nah inilah karakteristik iblis. Jadi kalau hidup kita pembunuh, pembohong, dan tidak hidup dalam kebenaran, kita adalah anak-anak iblis, jemaat iblis. Ya kita nggak boleh seperti itu. Jadi ini lagi ngomongin konteks orang-orang yang merasa dirinya itu beriman, orang-orang yang merasa dirinya itu rohani. Ya bukan konteks yang tidak beragama ya. Mereka beragama, bahkan mungkin pemimpin agama sekalipun. Ya, mari kita lihat di Yohanes 8 ayat 44 bersama-sama. Yohanes 8 ayat 44. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jadi pembunuh, bunuh itu di mata Tuhan membenci, adalah membunuh ya, sama dengan membunuh, membenci sama dengan membunuh. Terus tidak ada kebenaran dalam hidupnya, lalu berkata atas kehendaknya sendiri. Ya, kehendaknya sendiri. Pendusta. Menurut saya, keyakinan saya, apapun itu kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan. Itu bohong. Yang benar hanyalah firman Tuhan. Ya. Bapa segala dusta. Nah, jadi itu 3 karakteristik iblis. Nah, orang-orang yang seperti ini yang menganiaya gereja Philadelphia, Tuhan akan buat mereka tersungkur. Datang tersungkur di depan kaki jemaat dan mengaku bahwa Tuhan mengasihi gereja Philadelphia. Ya. Artinya apa? Tuhan Yesus akan membuat mereka bertobat dan kembali. Ya, kata tersungkur di sini proskuneo, menyembah. Ya. Nah, Yesus akan membuat orang-orang Yahudi mengakui bahwa Yesus mengasihi gereja Philadelphia. Nah, siapa yang dikasihi Tuhan?
Nah, kita harus menjadi orang yang diakui sama Tuhan, aku mengasihi kamu. Ya. Tuhan harus menilai ya bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Nah, seperti apa orang yang dikasihi Tuhan? Contoh di Yohanes 14 ayat 21, yaitu yang memegang perintahku dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Pegang perintah Tuhan dan lakukan perintah Tuhan. Nah, itu yang mengasihi Tuhan Yesus. Barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang memegang perintah dan melakukan firman dikasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus, dikasihi Allah Bapa. Yohanes 15 ayat 10, Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ya, kehidupan kita adalah kehidupan yang ada di dalam kasih Tuhan. Luar biasa sekali. Ya. Roma 11 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan Roma 11 ayat 25 sampai 26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Tuhan akan membuat orang-orang Yahudi yang adalah jemaah iblis untuk bertobat ketika waktunya tiba. Ya, kekeras kepalaan bangsa Yahudi akan dihancurkan dan mereka akan bertobat dan kembali. Nah, ini janji yang Tuhan kasih kepada gereja Philadelphia yang sedang dianiaya oleh jemaah iblis, orang-orang Yahudi saat itu. Lalu yang kedua, Tuhan berjanji kepada jemaat gereja Philadelphia perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Ya, kita baca Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10, 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena nurut firman, karena tekun menantikan Tuhan Yesus, Tuhan janji orang-orang yang seperti ini akan dilindungi di hari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia. Yang akan menimpa seluruh dunia. Dan cobaan ini akan, siapa yang terkena pencobaan ini? Mereka yang diam di bumi. Nah, jadi nubuatan bahwa akan ada pencobaan global, ya, akan ada pencobaan global. Tapi di tengah pencobaan global ini Tuhan janji melindungi, ya, perlindungan Tuhan. Karena menurut firman dan tekun menantikan aku. 1 Yohanes 5 ayat 18, 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Ya, Tuhan melindunginya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya, jadi ada perlindungan Tuhan di tengah cobaan. Bahkan ada cobaan global, ya. Tuhan janji melindungi umatnya yang sungguh-sungguh. Ya, sama di Yohanes 17 ayat 11 sampai 12 juga. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Ya, Tuhan Yesus berdoa, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada si Yudas. Ya.
Nah, jadi dipelihara. Selama Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya dipelihara. Ya, kita jangan hanya menganggap pemeliharaan Tuhan itu cuma secara jasmani aja ya. Oh ya, mereka selamat, mereka nggak ada yang kecelakaan dan sebagainya. Nah, yang lebih penting daripada jasmani itu kan rohani. Rohaninya harus dipelihara. Kita harus menerima perlindungan yang mutlak, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, jatuh dosa atau gugur imannya, atau tersesatkan. Kita harus menerima perlindungan ini, karena tanpa pemeliharaan perlindungan ini kita nggak akan bisa, ya, untuk melindungi diri kita sendiri. Inilah Tuhan kita Yesus, Tuhan yang terus menerus berdoa untuk melindungi saudara dan saya. Kita ya lupa berdoa, kita sendiri nggak doa buat kehidupan iman kita sendiri, tapi Tuhan Yesus nggak pernah lupa doain kita. Pokok doanya luar biasa untuk melindungi kita, agar Bapa menjaga kita. Ya, kepada siapa? Yang terus menjaga firman, ya, yang terus menuruti firman. Karena engkau menuruti firmanku, tekun menantikan aku, terima berkat perlindungan ini. Ya, jadi saudara saya, kita harus menjaga firman. Ya, gereja Philadelphia memegang firman Yesus agar terus bertahan. Ya, demi kita, Tuhan kita terus bertahan. Kan kita disuruh terus bertahan, ya, terus menjaga firman kan, menuruti firman, tekun menantikan, itu ada sebuah ketahanan, kesetiaan yang terus menerus. Nah, kita disuruh seperti ini. Nah, Tuhan kita melakukan hal yang sama kepada kita. Tuhan tekun sampai akhir demi menyelamatkan kita. Ya. Ketahanan Tuhan ini sampai titik terakhir dia mati. Di Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Tekun bertahan sampai mati, bahkan matinya di kayu salib. Ini ngapain? Untuk saudara dan saya, ya, untuk kita semua. Nah, bagaimana ketahanan kita dengan memegang firman? Ketahanan iman kita untuk taat kepada kerinduan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kita ketaatannya cuma sebentar, lalu mulai kendor, ya, bolos, ibadah semakin berkurang, kehidupan iman semakin berkurang. Ada cobaan sedikit nggak tahan, ada godaan sedikit nggak tahan, ada ujian sedikit nggak tahan. Nah, sedangkan Tuhan tahan terus sampai mati di kayu salib buat kita. Nah, Yesus yang bertahan terus untuk kita sampai akhir, maka kita pun sudah seharusnya harus menjaga firman, mengasihi Tuhan sampai akhir. Ya. Yang melakukan firman itu yang dikasihi Tuhan, itu yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita gak mengerti betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita, kita pikir kenapa ya kita harus betul-betul taat sampai sebegitunya kepada Tuhan. Loh, kita udah lupa, udah kehilangan kasih Tuhan apa? Ya. Tuhan taat sampai akhir. Nah, bagaimana kita bisa bertahan dan menjaga firman? Yaitu mengikuti jejak Yesus yang bertahan sampai akhir dan menang sampai akhir. Ya, kita harus bertahan sampai akhir. Orang-orang seperti itu yang selamat. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Ya, untuk ini jangan lupakan kasih Tuhan. Kalau kita lupakan kasih Tuhan, kita nggak ada ketahanan untuk Tuhan. Kita nggak ada ketahanan untuk mengasihi dan menuruti firman Tuhan. Lalu itu yang pertama, ya, jangan lupakan kasih Tuhan yang bertahan untuk kita. Yang kedua, kita harus memandangnya berubah. Kita yang memandang kehidupan sehari-hari duniawi,
Ya, cita-cita duniawi, pandangan kita harus kita rubah ke garis akhir kehidupan sejati kita. Itu apa garis akhirnya? Ke destinasi kita yang kita ini hidup di dunia mau ngapain sih? Mau kemana? Cuman numpang hidup di dunia ini, sebenarnya mau apa? Tujuannya bukan dunia ini kan? Tapi iblis adalah penipu, pembohong, seolah-olah kita merasakan atau kita memikirkan dunia ini selama-lamanya. Sehingga yang kita cari adalah perkara-perkara dunia. Iblis berhasil nipu kita. Padahal kalau kita lihat, emang umur kita berapa lama lagi sih di dunia ini? Betul-betul singkat kan? Sedangkan waktu makin lama nggak tahu kenapa makin cepat rasanya. Berarti makin selesai kita di bumi ini makin cepat juga. Nah, destinasi terakhir kita kerajaan sorga. Ya. Nah, maka Tuhan berjanji mau bawa kita ke sorga dengan diproses terlebih dahulu, dan pada akhirnya setelah diproses kita mau diangkat hidup-hidup ke sorga untuk orang-orang yang hidup di zaman akhir. Destinasi akhir kita di bumi ini tuh apa? Diproses lalu diubah atau diangkat masuk ke sorga sesuai dengan janji Tuhan. Ya, janji diubah masuk ke sorga. Nah, dalam proses ini ya, kita harus bertahan, terus mengasihi Tuhan, terus memegang firman Tuhan. Dalam proses perjalanan ini pasti ada halangan, pasti ada rintangan, karena mengglobal pencobaannya semakin besar. Nah, hanya yang menang sampai akhir, hanya yang menang sampai akhir dengan iman yang menerima janji ubah. Ya, kan ada pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia. Dalam proses ini ada pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ini yang dimaksud apa? Apa kesengsaraan yang global? Ini adalah zaman kesengsaraan besar. Zaman kesengsaraan besar. Zaman kesengsaraan besar ini kita kan selalu pakai mata jasmani terus ya. Jangan lupa mata rohaninya, saudara. Ini bukan hanya kesengsaraan jasmani saja. Ini adalah kesengsaraan rohani juga yang lebih menyeramkan daripada kesengsaraan jasmani. Kesengsaraan rohani, penindasan, penganiayaan rohani yang mencoba untuk menggugurkan iman kita. Ya. Matius 24 ayat 21, Matius 24 ayat 21, Daniel 12 ayat 1, Daniel 12 ayat 1, yang disebut masa kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi di sejarah sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi di masa depan, karena udah nggak ada masa depan lagi, udah kiamat ketika masa kesengsaraan ini dipenuhi. Nah, jadi kita akan lalui ini, kita sedang melalui ini ya. Betapa sulitnya untuk menjaga iman, betapa sulitnya untuk datang menerima pelajaran Alkitab, betapa sulitnya. Tapi kalau datang untuk tamasya, datang untuk konser, datang untuk hiburan, datang untuk uang dan sebagainya, ngantri tapi tetap nggak dapat. Betapa semangatnya orang-orang seperti itu, tapi betapa sulitnya untuk datang belajar Alkitab. Rasanya tubuh ini udah nggak bisa gerak, seolah-olah aduh kayaknya kok gua nggak enak badan, capek ya. Tapi kalau diubah, kita kesini mendadak langsung jadi segar, mendadak. Betapa mudahnya untuk itu. Jadi ini kesengsaraan besar ini memang udah dimulai ya. Misalkan saudara ya, kita punya kenalan dekat, terus kenalan dekat ini taunya dia keluarga konglomerat, terus dia sadar dia udah mau mati, emasnya banyak, terus dia ngomong, gue mau bagi-bagiin dah ke orang-orang yang menurut lu baik-baik semua, masing-masing dapat emas 1 kilo. Wah, di sini contohnya
sampai ngantri kali, dan banyak yang gak kebagian. Nah ini lebih berharga dari emas sekilo dong. Dia berkat kekal. Kalau kita nggak tahu bagaimana kita bisa dilindungi, tapi tetap yang datangnya sedikit, ya kan? Karena kita sedang masuk ke masa kesengsaraan rohani. Bagaimana iblis memutar balik dan menyerang, merasuki setiap pikiran hati seluruh dunia, sehingga menganggap Alkitab firman gak ada nilainya, ya. Malah lebih bernilai apa? Contohnya padel atau bioskop atau apa kayak itu lebih bernilai seolah-olah. Nah, bahasa aslinya di Wahyu 3 ayat 10, aku pun akan melindungi engkau di hari pencobaan. Kalau bahasa aslinya itu ada kata aku akan melindungi, aku ada di tengah-tengah kalian, melindungi kalian dari hari pencobaan. Jadi Tuhan ada bersama-sama dengan umatnya yang menuruti firman dan tekun menantikan Tuhan Yesus. Tekun menantikan, aduh Tuhan kapan datang? Tuhan Maranatha, datanglah Tuhan, segera datanglah. Nah itu, tekun menantikan, merindukan hari aku diubah, tekun. Kebanyakan orang, Tuhan tolong jangan panggil aku ke rumahmu dulu, ya. Jangan buru-buru kiamat dulu, nanti aja kiamatnya, ini doaku Tuhan, aku cinta dia dan sebagainya. Nah, jarang kan orang yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, menantikan Tuhan datang menjemput kita hidup-hidup ke sorga. Nah hanya orang-orang yang seperti ini, yang bukan hanya menuruti karena terpaksa ya, tapi karena dia saking mengasihi Tuhan, saking merindukan Tuhan, sampai ini yang dirindukan. Jadi mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya itu dengan rasa kerinduan yang begitu besar. Tuhan akan lindungi, Tuhan akan bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang seperti ini dalam masa pencobaan yang global, ya. Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Maksudnya apa? Umat Tuhan akan melalui masa pencobaan yang mengglobal. Pada yang jahat, generasi yang jahat, hari-hari yang jahat, dunia yang semakin dikuasai oleh dosa, pengaruh dosa semakin besar, masuk ke orang-orang percaya sekalipun juga masuk semakin kuat, sehingga semakin duniawi, iman semakin luntur, ya. Jadi mereka ini ada di hari-hari ini, di masa-masa yang jahat. Bukan gak ada. Siapa bilang oh umat Tuhan gak akan melalui masa kesengsaraan? Gak nyambung sama begitu banyak firman Tuhan. Ada, tapi Tuhan bersama-sama. Dan perlindungan Tuhan mutlak. Saudara tolong bayangkan, saudara hidup di zaman Israel di Mesir, ya, zaman Israel di Mesir, 3000 berapa ratus tahun yang lalu, itu zaman umat Israel di Mesir. Nah, saat itu Tuhan kasih 10 tulah ke Mesir. Itu dampak 10 tulah, masing-masing tulah itu dahsyat sekali. Itu rasanya tuh betul-betul mematikan tapi nggak mati. Betul-betul sengsara. Setiap tulah itu sangat-sangat menyengsarakan, ya. Nah tapi yang anehnya, umat Israel kan belum keluar saat itu. Begitu selesai 10 tulah, baru malam itu juga mereka keluar, menjara lalu keluar. Tapi selama 10 tulah itu umat Israel kan tinggal di Mesir, ada di Mesir. Tapi yang luar biasanya dilindungi dengan sempurna perlindungannya. Benar-benar sempurna perlindungannya. Sempurna. Tapi ada di situ. Nah, itulah berkat anak-anak soleh, ya. Berkat anak soleh. Berkat anak yang menuruti firman dan tekun menantikan Tuhan.
Di tengah dunia yang dihajar sama Tuhan, itu kiamat itu buat Mesir. Di tengah dunia yang ditimpa oleh malapetaka demi malapetaka, umat Tuhan dilindunginya dengan perlindungan yang sempurna. Lebih berharga daripada berkat emas 1 kilo kan? Luar biasa. Hari ini kita terima firman. Keluaran 8 ayat 22, Keluaran 8 ayat 22, Keluaran 9 ayat 6, Keluaran 9 ayat 6, ayat 26, ayat 26, Keluaran 10 ayat 23, Keluaran 10 ayat 23. Ya, semua yang datang ke sini nggak rugi, dapat berkat perlindungan yang sempurna. Amin. Contoh berikutnya, 3 teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, 3 teman Daniel dimasukkan ke tungku api yang dipanaskan 7 kali lipat, saking panasnya yang membawanya aja belum sampai udah mati. Nah, seperti apa berkat perlindungan Tuhan? Ya, ingat ya, di Yesaya 46 ayat 10, kisah zaman dahulu kala adalah gambaran apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, di akhir zaman. Kisah zaman dahulu kala gambaran akhir zaman. Jadi kisah Sadrak, Mesak, Abednego dimasukin ke perapian 7 kali lipat lebih panas, dipanaskan sampai 7 kali lipat. Seperti apa perlindungannya? 1 helai rambut pun gak ada yang terbakar. Perlindungan sempurna ini, gak main-main. Perlindungan Tuhan itu perlindungan sempurna. Gak ada yang hangus, apapun gak ada yang hangus. Sampai bajunya pun gak ada bau hangus. Kita ngelewatin dari parkir ke sini bau rokok. Ini 7 kali lipat dipanas, gak ada bau asap apapun. Dan gak bertiga mereka, berempat. Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Ya. Nah, jadi betapa luar biasanya perlindungan Tuhan yang menuruti firman, yang tekun menantikan Tuhan. Kita harus punya rasa rindu, itu baru tandanya kita mengasihi. Seseorang yang mengasihi main ngomong aja say apa, tapi nggak ada rasa rindu, itu bukan mengasihi. Itu ngomongnya aja. Yang mengasihi ya rindu, yang lebih mengasihi ya lebih rindu lagi, betul kan? Nah, mana kerinduan kita kepada kedatangan Tuhan di sini? Masa cuman Kalia sama Kafe aja yang rindu? Tiap kali datang, kapan Tuhan Yesus datang, Pak Alan? Saking rindunya nanya terus. Kita juga harus punya kerinduan seperti itu. Amin. Belum? Nanti tumpang tangannya, altar call. Terimalah roh kerinduan. Nah, jadi Tuhan bersama-sama dengan kita. Hari ini kita ada dalam cobaan, ya. Kita harus melalui cobaan, baik cobaan-cobaan kecil maupun cobaan-cobaan besar. Yang harus kita sadari, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jangan hilang iman ini. Kita terus dijaga oleh Allah Bapa kita. Ya, bukan kenapa ya saya ada masalah, kan kita harus lewati cobaan, kita harus masuk ke dalam cobaan tersebut, tapi kita dipelihara dengan sempurna. Ya, bagi yang apa dulu? Bagi yang melakukan firman, yang rindu sama Tuhan. Nah, agar kita dilindungi dari pencobaan kesengsaraan besar, kita tidak boleh menjadi orang yang diam di bumi. Karena hari pencobaan akan menimpa orang yang diam di bumi. Kalau gitu kita harus diam di bulan. Enggak, bercanda. Ini ada makna rohani. Diam di bumi ini ada makna rohani. Jadi kitab Wahyu banyak sekali berbicara tentang malapetaka atau kiamat yang progresif. Celaka. Ini kan kiamat sedang, penghakiman sedang terjadi kan.
Kepada siapa? Mereka yang diam di atas bumi. Nah, kita diam di atas bumi kena celaka 3 kali dong. Celakanya sampai 3 kali kayak begini. Cilaka kita. Buru-buru yuk kita cabut dari bumi. Bukan gitu. Jadi maksudnya ini secara rohani. Ya. Di Wahyu 12 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, jadi yang terkena celaka adalah yang ada di bumi atau yang ada di laut. Tapi yang tidak kena celaka adalah orang sorga, yang diam di sorga. Oh, berarti di akhir zaman tuh kalau udah mati duluan ke sorga ya nggak nerima celaka ya. Nah, loh, umat Tuhan kan harus melalui akhir zaman masa pencobaan. Kenapa umat Tuhan terima celaka? Nggak mungkin, karena dilindungi. Jadi ayat ini bukan kontradiksi dengan ayat-ayat yang sebelumnya kita sudah catat. Ya. Nggak kontradiksi. Artinya secara rohani kita nggak boleh menjadi orang yang tinggal di bumi, apalagi laut. Ya, nggak boleh. Secara rohani kita harus menjadi orang sorga, tinggal di sorga, jemaat kudus yang memiliki kewarganegaraan sorga. Tuhan Yesus datang untuk mengaruniakan sorga di bumi, bukan nanti, mulai dari bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Ya, kita harus menerima berkat kerajaan sorga di bumi. Apa itu berkat kerajaan sorga di bumi? Ada yang bilang keindahan dan kenikmatan dunia ini adalah sorga di dunia. Salah, bukan itu jawabannya. Ya. Jadi berkat sorga di bumi ini, berkat kerajaan sorga, kita jadi warga negara sorga. Ya, kita ada di bumi. Kita bukan warga negara bumi, tapi kita warga negara sorga. Jadi kita ini adalah orang-orang sorgawi. Apa itu orang-orang sorgawi? Sorga itu kudus, kerajaan yang kudus, bangsa yang kudus, rakyat yang kudus, warga yang kudus. Ya, kudus, yang mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, itu artinya kudus. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini harus kita hidupi mulai saat ini secepatnya. Warga negara sorga yang dipimpin, yang diperintah oleh Raja kita Tuhan, yaitu firman. Nah, karakteristik orang yang tinggal di sorga atau warga negara sorga, lahir baru. Benar-benar semuanya sudah berbeda, baru. Terus apa lagi karakteristik berikutnya? Karena kita warga sorga, bukan warga bumi. Kita ada di bumi, kita cuma numpang aja. Kita bukan warga negara bumi, kita cuma pengembara. Ya, orang percaya itu disebut sebagai pengembara di dunia ini. Nah, karena kita warga sorga, kita memikirkan pikirannya itu pikiran-pikiran sorgawi, kerajaan Allah, firman Tuhan, bukan memikirkan yang di bumi. Nah, lalu apalagi karakteristik warga negara sorga? Karakteristiknya berpusat pada kemah suci. Berpusat pada kemah suci. Ini simbol dari kehidupan sorga. Ya, kehidupan yang berpusat pada kemah suci adalah simbol dari kehidupan sorga. Nah, orang yang diam di sorga di sini, tadi di Wahyu, bentar ya, salah. Ya, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, ya.
Ini kata diam di sini bahasa Yunaninya membangun kemah suci. Membangun kemah suci, skenoo. Ya. Membangun kemah suci. Nah, beda dengan yang diam di bumi. Bukan skenoo ini. Beda. Nah, berarti ada pesan Tuhan. Kita harus diam di sorga, tapi diam itu bagaimana? Dikasih tahu dengan detail, membangun kemah suci. Kalau diam di sini bahasa Yunaninya katoikeo, beda ya, katoikeo. Menunjuk kepada hidup seolah-olah tuh pemikirannya tuh selama-lamanya di bumi. Nah, orang yang diam di bumi itu orang yang duniawi itu merasa dunia ini segala-galanya. Jadi yang nomor satu tuh yang harus dan yang dikejar tuh ya hal-hal duniawi lah. Ya, sukses-sukses duniawi semata. Nah, tapi kalau kita terbalik, diam di sorga, ya, yang diam dalamnya membangun kemah suci. Ya, ini menunjuk kepada kemah suci di zaman dahulu kala, ya, zaman padang gurun. Dikatakan di Keluaran 25 ayat 8 ayat 22, ini adalah kehidupan bergereja. Stefanus bilang, diaken Stefanus bilang di Kisah 7 ayat 38, ya. Nah, ini seperti ini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi si kemah suci ini ada posisinya itu di tengah-tengah yang dikelilingi oleh 12 suku Israel, harus ada di tengah. Ada 4 suku di utara, 4 suku di selatan, 4 suku di timur, 4 suku di barat. Di tengah, 3 ya, 3 kali 4. Ya, 3 suku, 3 suku, 3 suku, 3 suku. Berarti di tengah itu kemah suci. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi pusat hidup umat Tuhan kemah suci. Kemah suci, simbol dari kehidupan bergereja. Coba bayangkan saudara, cuma negara Israel yang kayak gini. Kalau negara lain boro-boro, oke, mereka punya Tuhan masing-masing, punya berhala masing-masing, tapi bukan pusat kehidupan mereka. Dipisahkan dari gaya hidup Mesir, dibuat satu sistem kehidupan yang baru, yang berpusat pada kemah suci. Di situ Tuhan bertemu, di situ Tuhan berfirman, dan mereka hidup menuruti firman tersebut dan jalan mengikuti tabut perjanjian. Terus begitu berkemah selalu ada di pusat lagi, kehidupan yang berpusat pada kemah suci. Jadi ini berbicara mengenai kehidupan bergereja. Nah, itulah kehidupan orang yang diam di sorga. Bersukacitalah. Kenapa? Karena tidak akan mendapat celaka. Ya kan? Nggak mau kehidupan bergereja itu kan bagaikan padang gurun. Enaknya di mana? Latihan, proses. Ya, dipisahkan dari Mesir. Capek jalan kayak begitu. Kita pikir kita menjalani kehidupan gereja tuh capek, saudara. Coba kita hidup di zaman padang gurun. Waduh, capeknya kayak apa itu? Bagaimana perintah-perintah Tuhan, jalannya sudah capek. Suruh perintah bikin kemah suci dari segala ornamen-ornamen dan segala hal yang Tuhan perintahkan, dipikir itu gampang, udah ada barangnya, pakai Lego tinggal dipasang, saudara. Kerja kerasnya luar biasa mereka. Luar biasa ya, tinggal di kemah, membawa satu rombongan keluarga besar, pindah dari kemah ke kemah, di tengah banyaknya binatang buas, di tengah dus dan keringnya, ya, seringkali mengalami kelaparan, seringkali mengalami kehausan.
Ya banyak dari mereka kan berkeluarga gitu, kalau cuman sendiri ya udahlah, sendiri masih muda gini. Aduh, nanti orang tua saya gimana nih, bayi gimana nanti, anak gimana, nanti cucu gimana. Itu capek sekali fisik dan mental mereka dilatih sedemikian rupa. Ya setiap Rabu kita pelajari ini kan, perjalanan padang gurun. Betul-betul sulit. Sampai menyeramkannya minta ampun. Mencekamnya luar biasa. Ya, kita nggak ada apa-apanya. Nah, bagaimana orang yang tinggal di bumi? Alkitab kasih tahu, jelaskan. Berpusat pada dunia, mabuk pada hal-hal dunia. Wahyu 17 ayat 2 ayat 15. Wahyu 17 ayat 2 ayat 15. Ya, berpusat pada dunia, mabuk hal-hal dunia. Lalu mereka menyembah binatang dan menerima tanda binatang. Triple 6. 666. Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 13 ayat 8, ayat 14, ayat 14. Jadi pikirannya tuh udah dipenuhi dan udah dimeteraikan oleh kejatuhan dunia. Hanya dunia-dunia, dikasih tahu yang lain pokoknya nggak bisa, udah dipenuhi dan terobsesi. Ya udah, betul-betul dunia itu udah nempel gitu dalam seluruh kehidupannya. Jadi nggak kerasa udah jam segini ya. Kita ada waktu sedikit lagi. Kita harus jadi orang-orang yang di sorga, yang tidak menerima malapetaka atau cobaan yang global yang akan mencobai semua orang yang diam di bumi. Ya, kita nggak boleh diam di bumi, kita harus diam di sorga. Nah, kita ada 10 menit lumayan. Perintah Tuhan kepada gereja Philadelphia. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, jadi kita nih dikasih mahkota sama Tuhan. Ya, tapi mahkota ini bisa hilang dari kita. Kita dikasih mahkota, mahkota ini bisa hilang dari kita. Nah, maka kita nggak boleh melepaskan apa yang ada pada kita. Kita harus pegang itu. Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kata peganglah di sini adalah memegang erat. Ya, memegang erat. Firman Tuhan. Yesus. Kita punya Yesus yang adalah firman. Kita pegang erat. Dikatakan, aku datang segera. Jadi cari lagi, pegang erat. Ya jangan kehilangan, jangan sampai nggak ada, jangan sembarangan. Oh nanti dah saya akan ambil lagi, curi langsung sama iblis. Pegang erat, Tuhan datang segera. Sehingga mahkota ini nggak diambil. Nah kata mahkota, bahasa Yunaninya Stephanos. Stephanos artinya mahkota yang diberikan kepada orang yang menang dalam pertandingan. Karena nggak pegang erat, karena nggak sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman sampai garis akhir. Kan kehidupan kita adalah pertandingan, pertandingan iman kan. Banyak rintangan, halangan, cobaan, godaan yang global, kesengsaraan besar. Nah, jadi berlomba dalam perlombaan iman di tengah permasalahan yang memuncak gitu. Kita harus sampai garis akhir, kita harus menang. Baru dapat mahkotanya. Kalau enggak ya yang udah dijanjikan ini ya kita nggak ada, dicuri. Yang berpegang erat pada firman, setia kepada firman, kesetiaan ini sangat sulit untuk dijalani. Tapi kesetiaan ini harus menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita adalah kesetiaan. Ya, terus disiplin, terus setia, terus lakukan tanpa henti. Itu maknanya. Ya, supaya kita tidak kehilangan mahkota yang Tuhan janjikan. Nah, sampai-sampai dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, jadi artinya di sini, dan aku akan mengaruniakan mahkota kan, kehidupan. Contoh, ada dua.
artinya. Contoh panggung ini ujungnya itu adalah waktu kita hidup di dunia ini sampai habis gitu ya. Nah, berarti kita kesetiaan kita pegang erat firman Tuhan itu sampai mati itu ya sampai kita meninggalkan dunia ini kita harus terus-menerus lakukan, jangan berhenti. Itu satu artinya. Sampai mati. Berarti terus nggak pernah pensiun. Ya sampai terakhir. Yang kedua artinya kata mati di sini ya adalah thanatos yang artinya mati jasmani atau rohani. Jadi Tuhan mau kita setia sampai diri kita yang lama ini mati. Itu kesetiaan yang 100 di mata Tuhan. Kesetiaan yang sejati. Tanpa kita mati secara rohani, ya, kita nggak akan bisa setia dengan sepenuhnya. Suruh gini, tapi saya bisa cuma segini. Kalau sampai segitu sih enggak ya. Udah, saya udah nggak sanggup lagi. Saya nggak mau kalau sampai segitu, saya nggak bisa. Batas saya cuma segini. Gitu. Ya, jadi kesetiaannya tuh terbatas. Tapi kalau benar-benar mati, udah mau apa kek Tuhan bilang apa, suruh apa, pokoknya iya aja udah. Nanti ini gimana dong, nanti itu gimana, gue gak peduli. Udah itu udah mati. Pokoknya hanya taat, hanya setia, hanya lakukan. Nah kalau gak sampai mati secara rohani, jamin gak akan bisa taat firman sepenuhnya. Ya, jadi hanya sedikit-sedikit yang kita taati. Yang lain kita berdalih. Itu bukan bagian saya. Saya nggak tergerak untuk melakukan itu ya, tapi kan itu Alkitab firmannya untuk kita semua. Oh enggak juga lah. Itu mungkin untuk orang Farisi, gitu ya. Loh itu Yesus lagi ngomong sama siapa? Farisi kan? Bukan sama aku. Ditulis nggak untuk Allen? Enggak kan? Nah bisa berdalih gitu. Ada yang hebat berdalihnya sampai kayak gitu ngomongnya. Saya kaget. Wih ini berdalih level tinggi nih. Pakai Alkitab dia bilang. Itu Tuhan lagi ngomong sama siapa? Israel. Gue bukan orang Israel katanya. Gawat ya. Terus mau dikasih tahu ayat-ayat lain ini untuk kita juga enggak lah. Enggak ada gerakan dari Roh Kudus. Saya suruh gitu. Clear. Kita nggak boleh gitu ya. Jadi mati jasmani maupun rohani sampai akhir hayat kita di bumi ini, sampai diri kita yang lama, pikiran, hati, kehidupan, ucapan semua harus dibunuh. Baru kita bisa setia. Masih ada 5 menit lagi. Apa yang Tuhan perintahkan? Yang pertama tadi pegang, setia sampai akhir, baru dapat mahkota. Kedua, kita disuruh menang. Disuruh menang. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, pilar di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, jadi kita disuruh menang. Kenapa? Karena ada banyak rintangan, ada banyak peperangan, ada banyak halangan, ada banyak godaan, cobaan, penderitaan, kesengsaraan. Dan yang terberat adalah godaan. Ya, dalam kesengsaraan, semoga dan seharusnya kita semakin berdoa dan berharap dan bersandar kepada Tuhan karena yang lain udah nggak bisa diharapin lagi. Ya, semoga dan seharusnya seperti itu kita dalam kesengsaraan. Aduh, aku nggak mau kesengsaraan. Oke, kalau kesengsaraan itu terjadi kan, seharusnya kita semakin dekat sama Tuhan, semakin tobat sama Tuhan. Nah, tapi yang bahaya ini kalau godaan nih, semuanya baik-baik saja, tergoda, itu yang paling berat. Ya, makanya banyak sekali umat Israel yang gagal masuk ke tanah perjanjian, padahal ini udah kemah terakhir nih, karena godaan. Ya. Nah, jika iman kita gugur, kita nggak menang, kita nggak berkenan, dan kita binasa. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. 1, 2, 3.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya, jadi yang benar hidup oleh iman, gak boleh mengundurkan diri dalam kehidupan iman. Kalau di Roma 1 ayat 17 tuh kehidupan iman tuh dari awal sampai akhir kalau terjemahan aslinya. Jadi nggak boleh mengundurkan diri, nggak boleh nyerah, nggak boleh berhenti. Yang mana Tuhan mau tuntun iman kita sampai ke level terakhir atau sampai ke garis finish terakhir. Ya nggak boleh. Harus terus maju. Saya nggak pernah tuh gugur iman saya. Loh, lu nggak maju-maju. Terus kita pikir, oh iya ya, boro-boro maju imannya. Itu udah gugur artinya, udah calon kalah. Nah, kita harus nggak boleh gitu. Tuhan nggak berkenan. Mengundurkan diri itu binasa, ya. Tapi kita harus bertahan dan harus menang sampai garis akhir. Nah, itulah kehidupan iman sejati. Berdiri teguh pada firman, setia pada firman sampai akhir. Nah, jadi dalam kehidupan iman kita harus menang, kita diperintahkan menang, berarti ada peperangan, ada rintangan. Kita baca Wahyu 2 ayat 10 mulai. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, kata setia bahasa aslinya adalah iman. Ya, kita harus terus menjalani kehidupan iman sampai akhir, sampai mati, sampai terus-menerus, nggak berhenti. Ya, umat Tuhan akan menerima pencobaan dan kesusahan 10 hari. 10 itu simbol angka penuh. Harus melalui sepenuhnya penderitaan atau kesengsaraan. Nah, itu makna rohaninya. Kesengsaraan yang penuh ini harus kita lalui sampai selesai. Sampai habis masa kesengsaraannya. Harus kita lalui. Ya. Sama halnya Tuhan Yesus bilang di Matius 10 ayat 22. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan, ya berarti ini ada penganiayaan kan? Sampai akhir 10 hari, angka yang penuh. Harus memenuhi kuota kesusahan tersebut. Sampai akhir. Berarti sepenuhnya. Hanya yang bertahan sampai akhir, yang selamat, yang menerima mahkota. Jadi siapa orang yang bertahan sampai akhir diperumpamakan sebagai pilar, soko guru, pilar. Nah, nanti ini di pelajaran selanjutnya kita akan bahas. Yang menang itu adalah pilar. Nah, kita harus jadi orang yang menang. Karakteristiknya apa? Pilar, soko guru dalam bait suci Allahku. Minggu depan kita libur karena ada Imlek ya. Senin Selasa. Nah, minggu depannya lagi kita tetap lanjut bahas ini. Tapi untuk sementara lewat Zoom ya. Nggak apa-apa lewat Zoom. Jadi lewat Zoom. eh, saya dengar banyak yang jauh dan kesini perjalanan habis kerja dan sebagainya, capek dan sebagainya.